Seorang guru ditemukan meninggal penuh luka di tengah hutan. Polisi periksa rekan AKBP Basuki terkait kasus kematian dosen Untak Semarang. Datang ke sekolah, sejumlah superhero beri edukasi waspada penculikan anak. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Sejumlah informasi kriminal akan mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Satreskrim Polres Wonogiri menangkap pelaku pembakaran rumah warga. Pelaku yang bekerja sebagai penagih hutang mengaku membakar rumah korban karena kesal dan emosi. Lantaran korban tidak membayar hutang dan selalu lari dari tanggung jawab. Rumah bagian depan milik korban, Heni Purwanti, hangus terbakar di Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selain rumah bagian depan, jendela dan sejumlah perabot juga hangus terbakar. Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sadewa mengatakan, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi mengarah pada satu tersangka. Pada polisi, tersangka mengaku membakar rumah korban lantaran kesal dan juga emosi karena korban yang berutang 6 juta rupiah dan ketika ditagih selalu beralasan dan menghindar. Sementara dari pengakuan tersangka yaitu motif hutang piutang. Menurut keterangan daripada tersangka besarnya 6 juta rupiah. Dari pemeriksaan sementara pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan alias pelaku ini kesal, jengkel terhadap korban karena setiap ditagih selalu menghindar. Tersulut emosi aja Pak. Tersulut emosi Karena karena pada saat itu pas saat mau nagih itu karena hampir 3 minggu dia tidak membalas chat untuk membayar utang itu. Padahal itu utangnya harusnya dia mencicil harian Pak. Sedangkan saya sudah meringankan utangnya biar 100 lah dicicil per hari. meringankan dalam arti Istilahnya kalau nggak bisa sesuai angsuran sebenarnya dicicil dengan setengah antara 100 gitu. asurannya berapa? 360 Pak. Terus rencana kamu minta Ya istilahnya seisinya dia Pak gitu. sapunya. Tapi ini tidak diisi dia, itu yang membuat tersulut emosi Pak. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara. Niklaus Irawan, Kompas TV, Wonogiri, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Brebes, saudara. Seorang guru yang juga bekerja sebagai sopir taksi online di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia penuh luka di tengah hutan. Di tubuh korban ditemukan luka memar bagian kepala akibat benda tumpul dan luka lecet di tangan. Momen Hari Guru yang seharusnya disambut sukaria justru menjadi duka bagi para guru dan siswa di SD Kalinyama 3, Kota Tegal. Salah seorang guru di SD Kalinyama 3 ditemukan meninggal di tengah hutan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Senin 24 November lalu. Para sahabat mengaku sedih dan kaget. Mereka mengenal korban sebagai guru yang ramah dan baik hati. Pastinya shock ya Pak. Hari ini juga kebetulan di peringatan Hari Guru yang harusnya kita bisa bersama-sama. Cuman dengan ada kejadian seperti ini ya kita sangat shock, terus kaget ya, berharap semua kasusnya diungkap dengan benar, pelakunya dan
tersangkanya cepat tertangkap dan ya. Selain menjadi guru di SD Kalinyama 3, korban juga bekerja sampingan sebagai seorang sopir taksi online. Jenazah korban pertama kali ditemukan warga di dalam hutan di Kabupaten Brebes saat mencari rumput. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Brebes untuk dilakukan otopsi. Diketahui oleh seorang yang akan mencari rumput. Untuk kondisi seperti apa, Pak? Untuk kondisi korban sendiri itu memang terdapat luka memar di bagian kepala dan luka lecet di bagian tangan. Namun untuk dugaan masih dalam penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Kasus ini kini ditangani oleh Satreskrim Polres Brebes. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian korban dan hilangnya mobil korban. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Tim Reserse Polres Pemalang, Jawa Tengah menangkap pelaku pembunuh seorang ibu rumah tangga yang ditemukan meninggal dunia di kamar mandi. Selama pelarian, pelaku bersembunyi di perkebunan dan persawahan yang tak jauh dari tempat kejadian perkara. Usai kabur selama 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuh seorang ibu rumah tangga yang ditemukan meninggal di kamar mandi. Pelaku berhasil ditangkap setelah tim melakukan serangkaian penyelidikan dan pengintaian. Motif pembunuhan diduga karena korban yang merupakan ibu rumah tangga dan ditinggal suaminya bekerja di luar negeri kerap meneror istri pelaku. Pelaku yang bekerja sebagai nelayan diketahui memiliki istri sah yang sedang menjalani proses persalinan anak pertamanya di rumah sakit swasta di Kabupaten Pemalang, tepat saat pelaku membunuh korban. Seperti diketahui, rumah pelaku berada tepat di depan rumah korban di Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ini sudah berkeluarga atau si korban sudah bersuami dan si pelaku juga sudah beristri, sehingga menurut keterangan pelaku bahwa dia merasa dendam atau jengkel karena si pelaku ini sering menteror istrinya, istri sah si pelaku. Selain daripada itu, korban juga sering minta uang, seperti uang jatah, seperti kayak minta pada suaminya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan emosi dan jengkel sehingga timbullah niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, pada Minggu 23 November, korban ditemukan tewas di kamar mandi di Desa Saradan, Kabupaten Pemalang. Korban meninggal dunia usai mendapat hantaman benda tumpul dan mempunyai luka di leher. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Polisi periksa rekan AKBP Basuki terkait kematian dosen Untak Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah memeriksa rekan AKBP Basuki sebagai saksi kasus kematian dosen Untak Semarang. Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dari hasil olah TKP lanjutan di kamar korban. Polisi belum menemukan unsur pidana pada kematian dosen Untak Semarang, Winanda Linsia Levi. Polisi memanggil satu tambahan saksi dari teman AKBP Basuki. Sebelumnya, 3 saksi telah diperiksa, yakni saksi kunci yaitu AKBP Basuki,
resepsionis Kostel, dan juga saudara kandung korban. Itu Pak. Kalau saksi tambah yaitu saksi Hananto ya. Hananto itu orang yang pertama kali ditelepon AKBP B pagi hari setelah kejadian itu. Jadi yang Hananto ini yang menyarankan untuk segera lapor polisi. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian meninggalnya dosen Levi. Kabitumas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto mengatakan, upaya pengungkapan kasus dosen Untak Semarang terus berproses, termasuk menunggu hasil laboratorium forensik atas obat-obatan yang ditemukan di lokasi meninggalnya Dr. Levi, serta otopsi jenazah korban. Untuk obat sedang kita lakukan penelitian ke laboratorium forensik dan saat ini kita sedang menunggu hasil. AKBP dengan saudari D ini berobat di Rumah Sakit Telogorejo dan setelah melakukan pengobatan yang bersangkutan kembali ke Kostel sampai dengan hari Minggu pagi kejadian tersebut. Dwinanda Linsia Levi atau dosen Levi ditemukan meninggal di kamar kos hotel atau Kostel, Jalan Telaga Bodas Raya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Senin 17 November 2025. Kematian korban turut menyeret nama AKBP Basuki yang saat ini telah dipasuskan selama 20 hari. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, saksi kunci kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang, Dwinanda Linsia Levi, AKBP Basuki sempat panik karena penyidik mengambil 2 barang bukti penting. Terungkap, penyidik berhasil mengamankan 2 barang bukti penting milik dosen Untak Dwinanda Linsia Levi yang diduga ada kaitannya dengan kematian sang dosen. Kuasa hukum keluarga korban, Zainal Abidin Petir mengatakan, di momen penyidik mengambil 2 barang bukti penting tersebut, saksi kunci tewasnya dosen Levi, yakni AKBP Basuki, kabarnya langsung panik. Zainal Abidin Petir juga mengungkapkan sederet fakta terkait kematian dosen Levi yang dianggap janggal. Tapi saya sudah menelusuri ya banyak alat bukti, termasuk dalam hal ini barang bukti yang sekarang dibawa oleh polisi. Tadi ada laptop, karena laptop itu tadinya kan mau diminta oleh AKBP, mau diminta, oh nggak bisa. Laptop korban ya? Iya, oh nggak bisa. Ini untuk barang bukti. Kemudian minta HP juga, dan anehnya ya, nanti harus diungkap ya. Anehnya itu dengan Inavis kan pakatnya nggak tinggi, AKBP kan tinggi. Selalu manggil dan. Artinya dia dalam keadaan grogi kan, panik dan bingung gitu loh. Jadi ketika mau ngambil laptop pun, mau diambil laptop, nggak boleh, nggak bisa, ini untuk barang bukti. Oh iya siap dan. Padahal Inavis kan pakatnya, Polrestabes kan pakatnya lebih rendah, tidak berpangkat, bukan perwira menengah, dia perwira menengah. Tapi kenapa selalu ngomong siap dan. Panik, pasti dalam keadaan panik. Nah, keadaan panik, keadaan bisa dikatakan bingung, itu karena ada apa? Kalau nggak ada apa-apa kan nggak usah panik, nggak usah bingung. Nah ini yang perlu diungkap. Seperti diketahui, AKBP Basuki dengan dosen Levi menjalin hubungan sejak tahun 2020. Keduanya terlibat hubungan asmara. Bahwa AKBP B ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Beratnya apa? Karena ini menyangkut masalah kesusilaan dan masalah
perilaku di masyarakat. Ini pengakuan sementara yang bersangkutan. Dari pengakuan itu dari tahun 2020 mereka sudah menjalin komunikasi. Diberitakan sebelumnya, dosen Untak Semarang, Dwinanda Lensia Levi, ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di dalam kamar kos hotel atau kostel di Jalan Telaga Bodas Raya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Jasad dosen Levi pertama kali ditemukan AKBP Basuki pada Senin 17 November. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih soal kasus kematian dosen Levi, Saudara. Nasib AKBP Basuki dalam kasus kematian dosen Untak, Dwinanda Lensia Levi, akan semakin terpuruk. Tidak cuma terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, namun juga terancam pasal lain. Mahasiswa Universitas 17 Agustus atau Untak Semarang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada saksi kunci kematian dosen Dwinanda Lensia Levi atau dosen Levi. Pertama, mahasiswa meminta aparat penegak hukum memproses secara tegas apabila ditemukan unsur kelalaian atau kesalahan dalam peristiwa kematian dosen Levi. Karena mahasiswa menduga ada kelalaian dalam kasus kematian dosennya tersebut. Meski AKBP Basuki dinilai bukan pembunuh aktif, namun secara pasif pun bisa termasuk pembunuhan. Mahasiswa pun meminta AKBP Basuki ditindak setegas-tegasnya, bukan hanya pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau dimutasi. Jadi kami tuntut untuk pihak yang berwajib ketika nanti memang terbukti lalai, terbukti kulpa, terbukti ada tindak pidana, dari kami menuntut untuk ditindak setegas-tegasnya. Bukan hanya di PTDH, dimutasi, kami tidak puas dengan hal itu. Tuntutan lainnya juga ditujukan kepada pihak rektorat dan dekanat Fakultas Hukum sebagai tim advokasi kampus. Mahasiswa meminta kasus kematian dosen muda Levi dikawal serius tanpa harus terus-menerus didesak oleh mahasiswa. Mahasiswa menyatakan tidak punya kewenangan untuk mengawal proses hukum, namun mahasiswa memiliki hak untuk menuntut apa yang harus diperjuangkan oleh mahasiswa. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Akses jalan sulit, warga sakit di Gunung Kidul terpaksa ditandu. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Noveli Hasanah. Seorang warga di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta terpaksa ditandu ratusan meter dari rumah sakit. Hal ini karena terbatasnya akses jalan menuju tempat tinggalnya di Pedukuhan Ngrandu, Kelurahan Katongan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sardiono, warga lansia, terpaksa ditandu usai pulang dari rumah sakit menuju rumahnya di Padukuhan Ngrandu, Kelurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sardiono sudah lama mengalami stroke dan setiap kali ke rumah sakit, warga harus bahu-membahu menggotongnya sejauh 300 meter. Sebenarnya, akses jalan menuju kampung sudah cukup baik. Namun yang menjadi kendala, kondisi jalan dari kampung menuju rumah Sardiono harus melewati jalan terjal dan sempit sehingga tidak bisa dijangkau kendaraan. Susah Mas, itu kan jalannya licin. Kalau hujan aja nggak bisa turun lah, ini kan berat. Bawa karcis juga nih. Iya. Dari kemarin berapa ini Bu? Lama dari sini sampai sana yang digotongnya itu? Iya sampai 20 menit lebih lah. Wong jalannya berangel.
Sementara itu, Lurah Katongan, Jumawan mengatakan akan bermediasi dengan para pemilik lahan di sekitar rumah Sardiono agar bersedia menghibahkan sebagian lahannya untuk dibangun jalan. Sama kita mediasi untuk membuatkan jalan ya barang 1 meter, tapi terganjal oleh pemilik tanah yang mau kita lewati itu tidak boleh, sehingga ya sampai sekarang pun tidak bisa terakses. Nah, kami mempunyai pemikiran koordinasi dengan Pak RT, Pak Duko, kemudian Pak Newu ini kami sebenarnya 2 kakak ini seyogyanya untuk direlokasi aja. Nah, nanti kami sudah menanyakan itu sudah ada tempat, sudah ada tanah di tempat lain untuk relokasi. Lurah Katongan berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk membangunkan akses jalan menuju rumah Sardiono. Selain untuk Sardiono, jalan tersebut juga bisa digunakan warga untuk menuju ke sawah. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasi lainnya, Saudara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul angkat bicara soal penolakan stiker bertuliskan keluarga miskin bagi penerima bantuan sosial atau bansos. Mensos menegaskan, penempelan stiker di rumah penerimaan bansos bertujuan untuk memastikan identitas penerima bansos. Bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta instansi perangkat daerah terkait dan Badan Pusat Statistik masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memimpin rapat koordinasi pengelolaan data tunggal untuk pemberian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Untuk perbaikan data keluarga penerima manfaat, pemerintah tidak hanya membuka saluran bagi masyarakat untuk memberikan sanggahan maupun koreksi lewat aplikasi, call center, data RT RW, maupun grup WhatsApp. Namun beberapa kabupaten kota juga melakukan perbaikan data dengan penempelan stiker keluarga penerima manfaat yang mendapat penolakan. Mensos menegaskan penempelan stiker bertuliskan keluarga miskin di rumah penerima bansos merupakan kebijakan setiap pemerintah daerah. Dan penempelan stiker bertujuan untuk memastikan identitas penerima bansos. Ya sebenarnya itu inisiatif daerah ya, daerah yang punya inisiatif untuk menempel stiker itu. Untuk memastikan bahwa keluarga ini memang menerima, keluarga ini tidak menerima. Itu sebagai tanda aja. Ada efek positifnya, akhirnya masyarakat menolak gitu, itu bagus juga. Kita sedang memperkuat gerakan menolak bansos. Itu bagus bagi yang tidak memenuhi syarat, tapi yang dalam memperkuat gerakan menolak bantuan sosial ini, saat ini tercatat ada 30.000 keluarga penerima manfaat yang menolak bantuan sosial dengan dilakukannya penempelan stiker sebagai penerima manfaat. Selain itu, Menteri Sosial juga mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam mengusulkan maupun menyanggah data penerima manfaat yang tidak sesuai melalui aplikasi, call center, serta nomor kontak dari Badan Pusat Statistik yang sudah disebar di masing-masing kabupaten kota. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Jawa Tengah berkomitmen akan terus memperjuangkan hak-hak guru lewat RUU Sisdiknas agar guru tidak lagi menjadi korban kriminalisasi. Perjuangan melindungi guru dalam upaya mencerdaskan anak bangsa masih terus dilakukan oleh PGRI Jawa Tengah melalui RUU Sisdiknas. Diharapkan dalam RUU Sisdiknas nantinya bisa menjamin guru agar tidak menjadi korban kriminalisasi. Tidak hanya pada pasal-pasal, perlindungan guru juga ada pada bab-bab Undang-Undang Sisdiknas. Selama ini banyak kasus guru yang dilaporkan ke polisi oleh orang tua siswa karena kecewa dengan tindakan guru dalam penegakan disiplin di sekolah. Kondisi ini menjadi presiden buruk bagi dunia pendidikan. Di Jawa Tengah kemarin secara tegas juga meminta agar
terkait perlindungan guru dan dosen, karena saat ini kasus di mana-mana kekerasan, kriminalisasi, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Menteri maupun oleh PGRI. Kita minta yang semula hanya ada di pasal-pasal untuk dijadikan bab tersendiri, termasuk untuk kekerasan anak ya di sekolah. Di dalam rumusan itu ditegaskan bahwa nanti akan dijadikan bab tersendiri. Dengan demikian kita berharap nanti lebih rinci ya bagaimana seharusnya guru mendapat perlindungan di dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai guru, sehingga terbebas dari kriminalisasi, dari kekerasan, baik oleh pihak luar, oleh orang tua, oleh masyarakat, bahkan termasuk juga oleh siswanya sendiri. Selain soal perlindungan guru, permasalahan krusial lainnya yakni tentang kesejahteraan guru. Seperti diketahui, saat ini kesejahteraan guru belum merata dinikmati oleh semua guru. Para guru swasta banyak yang belum sejahtera, gaji mereka masih banyak di bawah standar kelayakan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kesal dan emosi penagih hutang bakar rumah nasabah. Nantikan informasinya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Kompas Jateng, Saudara. Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah memeriksa rekan AKBP Basuki sebagai saksi kasus kematian dosen Untak Semarang. Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dari hasil olah TKP. Lanjutan di kamar korban. Polisi belum menemukan unsur pidana pada kematian dosen Untak Semarang, Dwinanda Linsia Levi. Polisi memanggil satu tambahan saksi dari teman AKBP Basuki. Sebelumnya, 3 saksi telah diperiksa, yakni saksi kunci yaitu AKBP Basuki, resepsionis Kostel, dan juga saudara kandung korban. Itu Pak. Kalau saksi tambah yaitu saksi Hananto ya. Hananto itu orang yang pertama kali ditelepon AKBP B pagi hari setelah kejadian itu. Jadi yang anak ini yang menyarankan untuk segera lapor polisi. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian meninggalnya dosen Levi. Kabitumas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto mengatakan, upaya pengungkapan kasus dosen Untak Semarang terus berproses, termasuk menunggu hasil laboratorium forensik atas obat-obatan yang ditemukan di lokasi meninggalnya Dr. Levi, serta otopsi jenazah korban. Untuk obat sedang kita lakukan penelitian ke laboratorium forensik dan saat ini kita sedang menunggu hasil. AKBP B dengan saudari D ini berobat di Rumah Sakit Telogorejo dan setelah melakukan pengobatan yang bersangkutan kembali ke Kostel sampai dengan hari Minggu pagi kejadian tersebut. Dwinanda Linsia Levi atau dosen Levi ditemukan meninggal di kamar kos hotel atau Kostel, Jalan Telaga Bodas Raya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Senin 17 November 2025. Kematian korban turut menyeret nama AKBP Basuki yang saat ini telah dipasuskan selama 20 hari. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara. Seorang guru yang juga bekerja sebagai sopir taksi online di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia penuh luka di tengah hutan. Di tubuh korban ditemukan luka memar bagian kepala akibat benda tumpul dan luka lecet di tangan. Momen Hari Guru yang seharusnya disambut sukaria justru menjadi duka bagi para guru dan siswa di SD Kalinyama 3, Kota Tegal. Salah seorang guru di SD Kalinyama 3 ditemukan meninggal di tengah hutan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
pada Senin 24 November lalu. Para sahabat mengaku sedih dan kaget. Mereka mengenal korban sebagai guru yang ramah dan baik hati. Pastinya shock ya Pak. Hari ini juga kebetulan di peringatan Hari Guru yang harusnya kita bisa bersama-sama. Cuman dengan ada kejadian seperti ini ya kita sangat shock, terus kaget ya, berharap semua kasusnya diungkap dengan benar, pelakunya dan tersangkanya cepat tertangkap dan ya. Selain menjadi guru di SD Kalinyama 3, korban juga bekerja sampingan sebagai seorang sopir taksi online. Jenazah korban pertama kali ditemukan warga di dalam hutan di Kabupaten Brebes saat mencari rumput. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Brebes untuk dilakukan otopsi. Ketahui oleh seorang yang akan mencari rumput. Untuk kondisi seperti apa, Pak? Untuk kondisi korban sendiri itu memang terdapat luka memar di bagian kepala dan luka lecet di bagian tangan. Namun untuk dugaan masih dalam penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Kasus ini kini ditangani oleh Satreskrim Polres Brebes. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian korban dan hilangnya mobil korban. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara. Satreskrim Polres Wonogiri menangkap pelaku pembakaran rumah warga. Pelaku yang bekerja sebagai penagih hutang mengaku membakar rumah korban karena kesal dan emosi. Lantaran korban tidak membayar hutang dan selalu lari dari tanggung jawabnya. Rumah bagian depan milik korban, Heni Purwanti, hangus terbakar di Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selain rumah bagian depan, jendela dan sejumlah perabot juga hangus terbakar. Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sadewa mengatakan, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi mengarah pada satu tersangka. Pada polisi, tersangka mengaku membakar rumah korban lantaran kesal dan juga emosi karena korban yang berutang 6 juta rupiah dan ketika ditagih selalu beralasan dan menghindar. Sementara dari pengakuan tersangka yaitu motif hutang piutang. Menurut keterangan daripada tersangka besarnya 6 juta rupiah. Dari pemeriksaan sementara pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan alias pelaku ini kesal, jengkel terhadap korban karena setiap ditagih selalu menghindar. Tersulut emosi aja, Pak. Tersulut emosi pada saat itu, pas saat mau nagih itu, karena hampir 3 minggu dia tidak membalas chat untuk membayar utang itu. Padahal itu utangnya harusnya dia mencicil harian, Pak. Sedangkan saya sudah meringankan utangnya biar 100 lah dicicil per hari. Meringankan dalam arti? Istilahnya kalau nggak bisa sesuai angsuran sebenarnya, dicicil dengan setengah antara 100 gitu. Angsurannya berapa? 360, Pak. Terus rencana kamu minta? Ya istilahnya seisinya dia, Pak, gitu. Tapi ini tidak diisi dia, itu yang membuat tersulut emosi, Pak. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara. Niklaus Irawan, Kompas TV, Wonogiri, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta, Saudara. Seorang warga di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, terpaksa ditandu ratusan meter dari rumah sakit. Hal ini karena terbatasnya akses jalan menuju tempat tinggalnya di Padukuhan Ngerandu, Kelurahan Katongan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Sardiono, warga lansia, terpaksa ditandu usai pulang dari rumah sakit menuju rumahnya di Padukuhan Ngrandu, Kelurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sardiono sudah lama mengalami stroke dan setiap kali ke rumah sakit, warga harus bahu-membahu menggotongnya sejauh 300 meter. Sebenarnya, akses jalan menuju kampung sudah cukup baik. Namun yang menjadi kendala, kondisi jalan dari kampung menuju rumah Sardiono harus melewati jalan terjal dan sempit sehingga tidak bisa dijangkau kendaraan. Susah Mas, itu kan jalannya licin. Kalau hujan aja nggak bisa turun lah, ini kan berat. Gue pasti juga nih. Iya. Dari kemarin berapa ini Bu? Lama dari sini sampai sana yang digotongnya itu? Iya sampai 20 menit lebih lah. Wong jalannya berangel. Sementara itu, Lurah Katongan, Jumawan mengatakan akan bermediasi dengan para pemilik lahan di sekitar rumah Sardiono agar bersedia menghibahkan sebagian lahannya untuk dibangun jalan. Sama kita mediasi untuk membuatkan jalan ya barang 1 meter, tapi terganjal oleh pemilik tanah yang mau kita lewati itu tidak boleh, sehingga ya sampai sekarang pun tidak bisa terakses. Nah, kami mempunyai pemikiran koordinasi dengan Pak RT, Pak Duko, kemudian Pak Newu ini kami sebenarnya 2 kakak ini seyogyanya untuk direlokasi aja. Nah, nanti kami sudah menanyakan itu sudah ada tempat, sudah ada tanah di tempat lain untuk bisa untuk relokasi. Lurah Katongan berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk membangunkan akses jalan menuju rumah Sardiono. Selain untuk Sardiono, jalan tersebut juga bisa digunakan warga untuk menuju ke sawah. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Datang ke sekolah, sejumlah superhero beri edukasi waspada penculikan anak. Nantikan informasinya usai jeda. Kita berada di paruh akhir Kompas Jateng, Saudara. PMI Kota Semarang gencar mensosialisasikan donor darah bagi kaum muda agar regenerasi donor darah sukarela atau DDS muda bisa terus berlangsung. Data PMI Kota Semarang ada 1.000 DDS muda berusia 17 tahun. Ketua PMI Kota Semarang, Awal Prasetyo mengatakan, masyarakat Kota Semarang tidak perlu khawatir dengan ketersediaan stok darah di Kota Semarang sebab selalu melimpah. Menurutnya, semangat berbagi warga Kota Semarang sangat tinggi. Kini, generasi muda tidak mau ketinggalan dan tahun ini tercatat ada sekitar 1.000 donor darah sukarela usia 17 tahun di Kota Semarang yang sudah berpartisipasi mendonorkan darahnya. Bahkan, pihaknya optimis hingga akhir tahun, donor darah sukarela muda ini bisa mencapai sekitar 1.500 orang. Semangat berbagi, semangat memberikan darah oleh masyarakat Kota Semarang itu luar biasa besar. Kita bisa tunjukkan generasi muda usia 17 tahun yang memberikan darahnya di PMI Kota Semarang itu sudah terdaftar 1.000 orang tahun ini. Mungkin sampai akhir tahun bisa 1.500 atau lebih. Ini menunjukkan kita itu memiliki suatu semangat kaderisasi regenerasi yang luar biasa. Dan itu upaya untuk terus menarik generasi muda agar bersedia mendonorkan darahnya, yakni dengan memberi contoh. Namun pendonor juga harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti kesehatan jasmani dan rohani. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Ada Batman,
Superman, dan Gatot Kaca mendatangi sebuah sekolah di Kabupaten Sukoharjo. Mereka mensosialisasikan tentang bahaya penculikan. Marsa jangan percaya ya, enggak gitu Marsa, enggak mau gitu, enggak, pergi kamu gitu. Jangan mau jika diajak oleh orang tak dikenal. Itulah yang ditekankan oleh sukarelawan superhero Batman dan Spider-Man serta tokoh pewayangan Gatot Kaca kepada anak-anak usia PAUD dan sekolah dasar. Dalam aksinya, superhero memberikan contoh agar anak-anak tidak mudah percaya kepada orang asing yang tidak dikenal. Bahkan, bila orang asing memberikan makanan maupun mainan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penculikan anak yang setiap hari semakin marak terjadi. Para sukarelawan memberikan bekal edukasi kepada anak-anak di Kelurahan Begajah, Kecamatan Sukoharjo Kota, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan mengenakan kostum aneka superhero, mereka sengaja datang untuk mengedukasi agar anak-anak bisa menerima informasi dengan baik. Diminta oleh para guru untuk keliling lagi seperti dulu, karena dulu waktu 5 tahun yang lalu kita sudah keliling seperti ini, dan dulu pernah ada kasus penculikan di kota tetangga. Kita juga ada pesan itu, hati-hati anak-anak kalau dijemput harus kenal sama yang menjemput. Kalau ada orang asing menawarkan iming-iming makanan sesuatu, takutnya dia ada biusnya atau segala macam, harus lapor kepada guru. Nah, kita hari ini ada kejadian itu, dan ternyata penculiknya dekat sama dengan tempat yang hari ini kita datangi. Ini kepala sekolah meminta langsung kita datangi, dan anak-anak kecil kita kasih bekal supaya hati-hati tentang penculikan. Walaupun udah ketangkep penculiknya, tetap. Kepala Sekolah PAUD Bakti Ibu, Yeti Pancanita mengatakan kehadiran para superhero tersebut untuk memberikan kiat-kiat dan bekal kepada siswa PAUD Bakti Ibu hingga siswa SD Negeri Begajah 01 agar tidak menjadi korban penculikan. Apalagi salah satu pelaku penculikan anak dari Makassar ditangkap tidak jauh dari lokasi sekolah. Sehingga hal itu cukup meresahkan. Maka pihaknya meminta sukarelawan superhero Sukoharjo untuk memberi bekal serta mengedukasi langsung kepada siswa. Selain itu, sebagai upaya antisipasi, pihaknya senantiasa selalu mengedukasi siswa dan orang tua siswa agar menyikapi bahaya penculikan anak yang bisa terjadi dimanapun sehingga bisa lebih waspada. Pihaknya juga memberlakukan anak harus diantar dan dijemput oleh orang tua maupun saudara. Apabila anak belum ada yang menjemput, setiap guru akan dikerahkan untuk mengantar pulang. Dan dengan kegiatan ini diharapkan anak-anak juga akan lebih percaya diri dalam mengkondisikan adanya penculikan di Kabupaten Sukoharjo. Juga ada ilmu-ilmu, juga bagaimana anak-anak tidak jajan sembarangan. Juga banyak sekali tadi ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari kakak-kakak. Dapat pesan-pesan apa saja dari superhero? Tentang penculikan anak yang tidak berbahaya. Tadi diminta apa? Kalau tidak kenal jangan mau diberikan makanan. Senang nggak bisa ketemu dengan superhero hari ini? Senang. Selain memberikan edukasi dan bekal terkait bahaya penculikan anak, sukarelawan superhero Sukoharjo juga memberikan edukasi anti perundungan, kurangi ketergantungan atau kecanduan gadget, dan hindari jajanan kurang sehat. Hal tersebut ditujukan agar anak-anak Indonesia tumbuh dengan aman dan tetap riang gembira. Nicholas Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Indonesia mencetak sejarah dalam olahraga Cerebral Palsy Football dengan menjadi runner-up turnamen tingkat Asia Oceania. Melawan tim juara dunia, Indonesia memberikan perlawanan sengit walau akhirnya kalah 0-2. Final turnamen Cerebral Palsy Football tingkat Asia dan Oceania digelar di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Indonesia jumpa sang juara dunia tahun lalu, Iran, setelah mengatasi permainan lawan di semifinal.
Tidak diunggulkan di partai final, namun Indonesia bermain sangat baik, terutama lini tengah yang dinamis dan menjaga ritme permainan. Pertahanan Iran yang kokoh dan kiper Iran, Areh Babayan, yang menjadi tembok tebal membuat Yanuar Duma dan kolega tumbang 0-2. Turnamen ini menjadi pemanasan tim Cerebral Palsy Football Indonesia jelang bertarung di Piala Dunia tahun depan. Ya, kita akan mematangkan skema dan khususnya di sisi penempatan pemain ya. Jadi kita akan set untuk pakemnya, bagaimana pergerakan posisi menghadapi tim-tim yang kuat. Nanti kita akan maksimalkan di situ. Ini adalah pertandingan pertama kami di Asia Cup ini. Jadi alhamdulillah kami melampaui target, namun di final kami belum mencapai hasil yang maksimal. Menuju Piala Dunia nih, semangatnya dari pemain seperti apa? Kan pertama kali ini. Ya, kami sangat antusias, sangat bersemangat. Apalagi World Cup tahun depan kami sudah mengunci tiketnya. Jadi kami akan semaksimal mungkin dalam persiapan pelatnas. Pertama kali ikut turnamen tingkat Asia Oseania, Indonesia langsung mencapai final. Perjalanan ke final tidak mudah karena Indonesia menghadapi Australia, Jepang, dan Thailand. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Masih di berita olahraga, Saudara, sebanyak 240 peserta dari 6 provinsi bertarung di ajang kompetisi Arung Progo 2025 di Sungai Progo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Event nasional ini juga menjadi uji coba kompetisi internasional 2026 yang rencananya akan digelar di lokasi yang sama. Meski debit air naik pasca hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir, tak menyurutkan ratusan peserta berkompetisi di Arung Progo 2025 di Sungai Progo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebanyak 240 peserta dari 6 provinsi menunjukkan aksinya bertarung untuk menjadi yang terbaik. Perhelatan ini digelar di Gerbang Samudra Raksa Banjaroya, Kulon Progo, Yogyakarta. Event nasional ini rutin dilaksanakan setiap tahun ganjil, sementara event internasional digelar di tahun depan. Kompetisi Arung Progo 2025 ini dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya rafting, kayak, riverboat, dan water rescue. Tingginya curah hujan membuat debit air meningkat sehingga jeram menjadi lebih kuat. Panitia bahkan mempertimbangkan penyesuaian rute demi keamanan. Kondisi airnya kalau kemungkinan karena ini hujan lebih besar daripada biasanya. Terus lebih effortnya apa? Lebih susah atau gimana? Lebih susah karena saat di jeram-jeram besar agak menantang sedikit. Di jeram besarnya itu seperti apa, Mas? Tantangannya apa di jeram-jeram ini? Seperti perahunya loncat-loncat ke atas itu, Pak. Terus dayungnya juga agak susah. Kegiatan ini memang kejuaraan nasional untuk arung jeram. Jadi pesertanya se-Indonesia dan ini dilaksanakan bekerjasama dengan PAJI DIY. Kompetisi Arung Progo 2025 ini menjadi ajang pengenalan medan untuk kompetisi serupa tingkat internasional di lokasi yang sama. Selain sebagai ajang olahraga, diharapkan event ini mampu menarik wisatawan sekaligus memperkenalkan Sungai Progo sebagai arena olahraga air bertaraf nasional hingga internasional. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.